Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar? Wah, hari ini banyak yang pakai baju merah-merah ya dan pink ya. Pengerjanya sih. Tapi ada jemaat juga yang pakai pink. Ini nggak usah saya tempel, nggak apa-apa kan ya? Di sini gitu. Harus ditempel. Oke lah, saya tempel di situ. Oke. Senang sekali ya melihat beberapa wajah-wajah yang udah sempet nggak kelihatan minggu kemarin. Dan kita bersyukur ya sampai saat ini Tuhan menuntun memimpin hidup kita, amin, saudara. Dan untuk bulan ini topiknya yang jadi tema daripada gereja kita masih berhubungan dengan pengaruh ya. Karena tahun ini tema besar kita adalah Kingdom Influence atau pengaruh dari kerajaan Allah. Jadi kita itu sebagai orang Kristen, kita tuh sebenarnya diciptakan Tuhan mau saat Dia memilih kita untuk kita tuh membawa dampak, membawa pengaruh bagi yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Dan bulan ini adalah leading as influencer, memimpin sebagai seorang yang membawa pengaruh di dalam keluarga. Gitu. Ini topiknya bulan ini ya. Nah, waktu saya melihat topik ini ya, dan ini kita lihat ayatnya kalau bisa kebaca di sini itu dari 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Dikatakan di situ seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah begitu. Dan jadi ayat topik ini menurut saya waktu melihat topik ini topiknya kayak gini ya gitu ya, karena kan maksudnya ya saya tahu gitu ya keluarga kami tuh juga nggak sempurna gitu ya. Jadi kita tahu ini kayaknya ada nih ya yang ya mungkin dalam keluarga kami gitu ya, sebagian dari kita mungkin tahu gitu ya. Dan jadi ini topik yang cukup saya sebenarnya agak-agak malas untuk membahas gitu loh sebentar saudara. Dan tapi memang ini topiknya, dan saya mendapat pencerahan gitu ya sekitar beberapa hari lalu ketika ada renungan Kingsword yang di-share di grup oleh Pak Doni. Nah di situ membahas mengenai mengenal Bapa ya, Wahyu tentang Tuhan, judulnya gitu. Nah di situ ada pembahasan dari renungan Kingsword yang dibagikan di grup itu mengenai Bapa gitu. Bahwa kalau gimana kita mau mengenal Bapa, yaitu dengan Yesus. Kalau kita mengenal Yesus itu sama saja kita mengenal Bapa. Nanti pada saat saya akan share ya dalam khotbah pada sore hari ini, kita akan masuk ke sana. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara, di 1 Timotius 3. Kita mau baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7 karena itu berhubungan, supaya kita nggak baca sepenggal, saudara. Kita baca sama-sama 1 Timotius 3 ayat 2, Eastward aja. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat 7. Saya minta untuk perempuan, ibu-ibu ya dan saudara-saudari membaca yang ayat genap mulai dari ayat kedua, dan laki-laki membaca ayat yang ganjil. Udah siap? Belum? Boleh ya yang udah ada di Alkitab. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Kita mulai dengan para perempuan ya. 3, 2, 1. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, damai, bukan hamba Allah. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai kepala keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah?
Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka di PowerPoint-nya ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti pada sore hari ini. Tadi kalau yang kita baca itu adalah kualitas ideal dari seorang penilik jemaat ya. Dan kemudian khususnya di ayat yang keempat dan kelima, nah itu yang menjadi ayat kunci dari tema kita, Leading as Influencer in My Family. Nah itu dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah ini adalah ayat kuncinya ya. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah kualitas ideal dari seorang kepala keluarga. Ini Paulus yang menyampaikan demikian. Di situ Paulus berbicara mengenai kriteria dari pelayan-pelayan Tuhan di pasal-pasal tersebut. Ini kualitas ideal dari seorang kepala keluarga. Kepala keluarga yang seperti inilah yang idealnya di atas, kalau kita baca di ayat kedua, yang idealnya menjadi penilik jemaat ya. Kepala keluarga pada umumnya berbicara mengenai bapak ya. Kalau kita ngomong kepala keluarga itu umumnya tuh bapak gitu ya, bapak, ayah gitu ya, bapak gitu ya, dalam sebuah keluarga. Nah, Alkitab memberikan standar yang tinggi terhadap kepala keluarga. Memang tugas dan karena apa? Karena memang tugas dan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga itu memang sangat-sangat besar dan berat ya Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang saya mikir, aduh enak nih jadi perempuan gitu ya. Tapi ya sebenarnya sama ya, kita juga punya, semua kita yang dipercaya Tuhan kebenaran, yang dipercayakan rahasia Allah itu dituntut kita untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Mau itu bapak-bapak ya, atau perempuan atau ibu-ibu. Semuanya sebenarnya, anak-anak muda juga. Dan kalau kita lihat ya di Alkitab ya, dan juga di umum, secara umum ya, tugas tanggung jawab seorang bapak atau ayah itu memang berat gitu ya, besar gitu ya, sebagai imam dikatakan. Salah satu dikatakan sebagai imam. Jadi harus membawa keluarganya itu semakin dekat kepada Tuhan. Sebagai penyedia, tentunya dia menyediakan ya dalam rumah tangga tersebut. Kemudian ada juga kalau kita dengar janji nikah gitu ya, seringkali di GBI ada tulis mengasihi, aku berjanji mengasihimu seperti Kristus mengasihiku gitu kan. Itu kan juga tugas seorang kepala keluarga. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Dikata mengasihi, aku berjanji mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan itu tuh suatu kalau kita lihat Yesus bagaimana dia mengasihi jemaat, dia rela berkorban, memberikan segalanya, hidupnya bahkan ya, taat sampai mati untuk jemaat, untuk umat Allah. Kemudian salah satu juga adalah mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Di kitab Ulangan itu disampaikan, hendaklah engkau mengajarkan kitab Taurat itu kepada anak-anakmu pada saat engkau berdiri, pada saat engkau duduk, pada saat engkau makan, pada saat engkau ini. Jadi intinya dia tanggung jawab dia tuh besar gitu ya, untuk mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Kemudian menjadi teladan gitu ya. Dan itu adalah juga salah satu dari tanggung jawab atau tugas bapak gitu ya, bapak atau ayah atau kepala keluarga. Itu adalah menjadi teladan. Karena kita tahu ya, seorang orang tua itu ya, terutama bapak, itu dia itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya itu lebih melihat bagaimana dia, actionnya, tindakannya, daripada apa yang dia katakan gitu. Itu udah pattern, itu sudah polanya di dalam dunia ini. Dan itu pun pola daripada kerajaan Allah, saudara. Yesus sendiri berkata, kamu tidak mengenal Bapa, tapi kamu mengenal aku. Kalau kamu mengenal aku, artinya kamu mengenal Bapa. Sebab aku melakukan apa yang Bapa lakukan. Itu udah pattern gitu, Bapak Ibu, saudara.
Nah, di satu sisi tadi kita lihat itu ada kriteria kepala keluarga yang baik seperti apa. Namun di sisi lain di dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa selama kita hidup di dunia, kita ini adalah manusia yang sedang berproses terus menuju kesempurnaan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi selama kita hidup, kita ini berproses, ya, dan Tuhan mau kita terus semakin naik. Ada kemenangan demi kemenangan, semakin naik level sampai akhirnya kita menyerupai Kristus. Jadi satu sisi kriteria kepala keluarga yang baik, tapi satu sisi kita adalah manusia gitu. Kepala keluarga, bapak, seorang ayah itu juga adalah manusia yang berproses menuju kesempurnaan. Dan kita juga mungkin tahu kita semua di sini punya bapak, ya. Ya, sebagian besar kita ya pasti mengenal gitu ya bapak kita, ya. Nggak tahu, ada kasus-kasus tertentu di mana kita mungkin nggak pernah ketemu dengan bapak dunia kita gitu. Nah, tapi kita juga mungkin tahu melihat kepada bapak duniawi kita gitu ya, bahwa sebaik-baiknya bapak kita, beliau juga manusia biasa dan pasti bisa berdosa. Entah kepada kita mungkin dosanya kepada istrinya atau kepada orang lain gitu ya. Kita mungkin tahu gitu. Saya tak ada satu ibu Bu Hera yang cerita bahwa bapaknya itu benar-benar sayang sama mamanya, ya Bu, sama anak-anaknya, dan memberikan contoh yang sangat baik gitu. Dan itu ya bersyukur ya kalau kita mempunyai bapak yang seperti itu gitu. Dan jadi lebih mudah kita untuk mengerti mengenai kasih bapak begitu. Dan tapi sebaik-baiknya itu dia masih manusia, masih berproses gitu ya. Dan kalau kita lihat di dunia ini, kita tahu gitu ya bahwa dunia ini krisis contoh bapak yang baik. Banyak sekali kita melihat kasus, kalau kita buka aja deh berita gitu. Hari demi hari kita buka berita. Banyak sekali kita mendengar cerita bapak yang tidak memberikan contoh baik kepada anak-anaknya gitu. Sehingga anak-anaknya itu jadi tawar hati, kecewa, marah, kepahitan, dan banyak sekali masalah-masalah lain yang terjadi karena bapak-bapak yang tidak sempurna ini gitu. Nah, anak-anak ini secara sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, itu belajar dari bapaknya, saudara. Ikut bapaknya. Kata orang, kita jangan terlalu benci sama seseorang. Pernah ada pembicaraan kayak gitu. Kita tuh jangan terlalu benci sama seseorang, karena nggak sadar kita nanti jadi seperti dia gitu, saudara. Itu katanya orang ya. Dan memang secara kita bilang aku nggak mau seperti dia, aku benci dia, nggak mau. Misalnya kita kecewa dengan bapak kita atau gimana, tapi secara nggak sadar itu membentuk kita jadi orang yang mirip juga kayak dia gitu. Kalau kita nggak bertobat gitu ya saudara ya. Kalau kita bertobat, kita mau rendah hati, dengar suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti itu akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, di dunia ini masalah-masalah itu banyak sekali yang sering terjadi karena absennya bapak yang berfungsi dengan baik, gitu ya, banyak sekali, gitu ya, kita tahu lah ya. Yang saya baca itu ada, wah ini orang ada perkataan begini, ini orang emang punya daddy issues gitu, daddy issues ada bahasa begitu ya. Jadi masalah-masalah yang disebabkan karena bapak gitu ya, bapak yang nggak berfungsi sebagai bapak yang baik, atau bapaknya absen, nggak adanya bukan cuman karena fisiknya nggak ada gitu ya, tapi karena juga emosional, jadi tidak ada gitu untuk memberikan pengaruh bagi anaknya atau memberikan kekuatan bagi anak-anaknya. Dia ada tapi dia serahkan, ada kan ya bapak-bapak yang gitu, udah urusan anak istri gitu yang ngerjain, bapaknya nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, yang penting beres semuanya gitu. Nah ada begitu. Nah itu juga bisa menimbulkan masalah-masalah gitu, ketiadaan figur bapak gitu. Atau ada juga bapak yang terlalu over gitu, pilih kasih, overprotective, sehingga kita juga ada sampai yang ekstrim gitu ya, sampai dia ada yang ya melecehkan anaknya gitu ya, karena over gitu ya, over mengasihi mungkin atau gimana gitu. Nah terus bapak yang terlalu banyak bekerja, tadi saya sampaikan, menyerahkan semua urusan anak kepada ibu, tidak mau ada urusan dengan anak. Atau ada bapak yang meninggalkan keluarga, bapak yang kecanduan narkoba, alkohol, judi, bapak yang ada tapi hatinya jauh gitu ya, ada jarak emosional,
tidak siap mendukung moral ketika dibutuhkan. Nah, kita lihat di dunia ini banyak sekali terjadi seperti itu, krisis figur bapak gitu. Ini ada beberapa survei, saudara, dan salah satunya juga tadi kita dengar dari gembala senior kita di awal ibadah, bagaimana ada si Hazael itu dia tumbuh tidak ada bapak, dia tidak tahu bapaknya gitu ya, dan dia akhirnya menjadi orang yang jahat begitu ya. Nah, dikatakan berdasarkan survei next. Nah, faktor ketiadaan figur bapak ya, baik itu secara fisik maupun secara emosional gitu, menjadi dia lebih tinggi resiko untuk terjadi hal-hal negatif dalam hidupnya gitu. Seperti DO dari sekolah dan hamil muda gitu ya, dan menjadi kriminal gitu di masa mudanya. Terus ada penelitian ini di Amerika ya saudara ya, tapi saya percaya itu menggambarkan juga lah keadaan di sini. Karena kita dulu kalau beberapa tahun lalu kita mikir LGBT cuma ada di Amerika gitu kan ya, atau di luar sana. Nah sekarang semua terjadi semua sama gitu ya, seperti di sana, semakin berani di sini untuk mengungkapkan mengenai. Jadi ini penelitian ini juga jadi angka-angkanya tidak patokan karena ini penelitian di Amerika ya. Kemudian dikatakan ketiadaan figur bapak itu mereka lebih tinggi resiko ketergantungan narkoba, alkohol, penyakit mental, performa akademik rendah, kehamilan dini, kriminalitas. Kemudian 63% dari kasus bunuh diri remaja itu dari anak-anak remaja yang tidak punya figur bapak gitu, yang ada gitu ya. Kemudian 73% dari kasus pembunuh gitu ya. Nah itu 73%-nya mereka krisis figur bapak, tidak ada figur bapak. Kemudian 60% dari pemerkosa itu karena ketiadaan figur bapak. Dan 80% dari 60% itu mereka tuh dimotivasi memerkosa karena dimotivasi kemarahan kepada bapaknya gitu. Dan 71% tuh DO SMA itu karena drop out ya dari SMA itu karena ketiadaan figur bapak. Kemudian 90% dari tunawisma dan anak kabur itu dari keluarga yang tidak ada figur bapak. Kemudian 85% itu kelainan perilaku itu terjadi di antara anak-anak yang tidak punya figur bapak yang baik. Kemudian 53% pernikahan dini, 53% dari korban pernikahan dini itu karena ketiadaan figur bapak dan lain-lain. Dari itu semua ada kehamilan dini dan lain-lain, banyak sekali. Nah kita lihat betapa pentingnya figur ini, betapa pentingnya perannya daripada bapak ini. Jadi sungguh saat ini saya ingin mengapresiasi ya bapak-bapak yang ada di sini, juga calon-calon bapak bagi yang belum menikah ya, karena suatu kehormatan gitu untuk bisa menjadi laki-laki, menjadi bapak dan dipercayakan tanggung jawab yang begitu besar oleh Tuhan. Nah, banyak orang percaya juga mengalami kesulitan untuk dekat dengan Tuhan gitu ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan karena urusan ini nih, daddy issues yang belum beres ini. Banyak kita orang-orang percaya juga mengalami hal yang sama. Kadang-kadang sulit untuk mengerti kasih Tuhan karena ya nggak ngerti ya kasih Bapa itu kayak gimana. Kalau kan di Alkitab sering pakai Mazmur ya, kitab Mazmur bilang seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan demikian. Mungkin sebagian ada yang berkata aku nggak bisa relate sama itu. Bapakku nggak ada, tinggalin aku gitu kan, tinggalin keluarga kami nggak diurus. Gimana itu seperti bapak sayang anaknya, saya nggak ngerti gitu. Mungkin ada yang seperti itu, jadi sulit gitu ya. Nah, atau bapakku ada sih, tapi kalau ada di sekitar dia kita harus hati-hati banget ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu walking on eggshells gitu. Kalau ada di sekitar bapak kita seperti harus jalan di atas kulit telur, jadi harus hati-hati takut pecah gitu ya. Karena tiba-tiba kalau salah dikit aja bisa meledak gitu ya, bisa
nanti aduh ntar dia salah dikit udah ngata-ngatain, ntar sakit hati lah, ngapain udah. Jadi ada yang seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami pelecehan seksual oleh bapaknya, dan dia sulit untuk mengerti seperti apa bapak di surga itu. Atau mungkin ada yang mengalami kekerasan dari bapaknya, sehingga ada kemarahan secara gak sadar dilampiaskan ke hal-hal yang merusak dirinya sendiri. Jadi karena sudah rusaknya gambar seorang bapak di dunia ini, makin banyak orang yang kehilangan arah. Bapak ibu saudara, kehilangan arah, banyak yang cari, banyak wanita-wanita juga yang kita tahu cari daddy pengganti gitu ya, cari bapak pengganti gitu, cari pacar dengan tujuan-tujuan yang gak tepat mungkin, sehingga akhirnya malah jatuh ke dalam berbagai masalah. Kabar baiknya saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya kita memiliki figur Bapa yang utuh. Amin saudara. Figur Bapa yang sempurna. Segala kelemahan, kekurangan, dosa Bapa duniawi kita digantikan dengan figur Bapa kita yang sempurna. Siapa sih sebenarnya Bapa kita yang sempurna itu? Apakah kita mengenal Dia? Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, di ayat Yohanes 5 ayat 19. Ada nggak ayatnya? Next. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dikatakan demikian. Jadi kalau kita tidak mengenal Bapa, kita merasa siapa sih Bapa itu, kayaknya susah dimengerti, kita nggak pernah lihat gitu ya. Cuma lihatlah kepada Yesus, saudara. Ya, dan di sini kalau kita lihat di sini ada prinsip saudara yang diajarkan. Jadi anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Jadi bapak-bapak jadilah teladan. Karena apa? Karena anak-anak kita tuh melihat apa yang kita kerjakan, apa yang bapak-bapak kerjakan, dan itulah yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Kitab Yohanes banyak menyingkap jati diri Yesus. Salah satu rahasia yang diungkap sini adalah fakta bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Untuk itulah salah satu tujuan Yesus datang ke bumi adalah untuk menyatakan siapa Bapa itu sebenarnya. Itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Benar ya saudara ya? Yesus datang untuk menyatakan kepada dunia siapa Bapa itu sebenarnya. Di dalam perjanjian lama, umat Tuhan juga mendapatkan gambaran tentang Allah itu ya. Karena Daud di dalam perjanjian lama berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yesaya juga memanggil Allah itu Bapa, Bapa yang kekal. Yeremia juga menulis, engkau memanggil aku Bapakku. Itu Tuhan, itu Allah yang berkata kepada Yeremia ya, engkau akan memanggil aku Bapakku. Dan itu adalah nubuatan untuk Israel. Dikatakan kita memanggil Dia Bapa. Hubungan kita dengan Dia dipulihkan. Amin saudara. Oleh darah Kristus. Nah tapi dengan adanya firman, semua firman itu ya di dalam Alkitab, itu banyak yang merasa Bapa itu siapa sih, masih teka-teki buat mereka gitu, bagi umat Allah. Dan kemudian ada Yesus berkata, kalau kamu mau mengenal Bapa, lihat aku gitu. Aku melakukan apa yang Bapa lakukan, katanya Yesus gitu. Yesus mengatakan dengan jelas gitu ya, bahwa mengenai pribadi yang disebut Bapa, inilah pekerjaan Bapa, kata Yesus. Seperti inilah Bapa itu, Yesus berkata gitu. Maksudnya bila kita mengenal Yesus, berarti kita mengenal Bapa. Yesus juga ada berkata di Yohanes 14 ayat 7,
Ada nggak ayatnya? Yohanes 14 ayat 7. Dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Yesus berbicara mengenai keberadaannya saat itu ya. Sekarang ini kamu mengenal dia, karena mereka mengenal Yesus, dan kamu telah melihat dia. Nah, jadi kalau kita mengenal Bapak itu seperti apa ya? Oh, kita tahu ada Bapak baik gitu ya. Kalau kita melihat Yesus, apa sih karakternya Yesus gitu ya? Apa sih karakternya Bapa? Kita melihat karakter Yesus. Yang gampang itu mungkin kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Saudara, nggak ada di sini. Adanya di Eastward ya. Jadi di Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu berbicara mengenai buah roh. Kita ada 9 buah roh ya. Dan kita tahu dari 9 itu semua itu ada di dalam diri Yesus. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bisa melihat ini karakternya Yesus. Jadi kalau kita mau tahu mengenal seperti apa Bapa, yaitu Saudara ya. Dan itu terbukti gitu. Terbukti sepanjang di firman Tuhan itu terbukti semuanya. Yesus dia memberikan kasih, ya kan, tadi kasih buah roh ya, kasih yang begitu besar. Kemudian dia juga kebaikannya kepada orang-orang yang terlupakan, yang tidak dianggap, itu Yesus menyampaikan kebaikan. Belas kasihannya Yesus pada orang-orang yang meskipun dia capek, ada kan ya kisahnya, perumpamaan. Mujizat Yesus pada saat itu dia mau menyendiri, tapi orang-orang pada ngikutin dia, akhirnya belas kasihannya timbul, dan dia juga menyampaikan firman, menyembuhkan orang sakit. Padahal saat itu dia sedang berduka karena dia mendengar kabar Yohanes mati gitu ya. Tapi dia digerakkan oleh belas kasihan selalu Yesus, dan itu adalah karakter Yesus, buah yang kita bisa lihat di buah roh ini. Kemudian dia juga baik kepada orang-orang yang salah jalan. Zakeus kita tahu bagaimana dia sabar gitu ya, dia juga mengampuni. Zakeus kita tahu dia orang berdosa, tapi Yesus mau gitu ya memperhatikan dia. Dia juga setia dan juga lemah lembut. Yesus dengan lemah lembut dan penuh penguasaan diri gitu. Bahkan pada saat-saat yang sangat sulit, Yesus bisa menguasai diri. Nah, itu adalah karakteristik dari Kristus, karakteristik dari Bapa kita yang sempurna. Amin. Saudara, dia adalah Bapa kita yang sempurna. Mungkin kalau Bapa kita di dunia ini banyak kekurangannya, nah dengan kita kenal Yesus harusnya itu semua jadi utuh, jadi tertutup. Amin, saudara. Dalam perjanjian lama pun kita bisa melihat karakter Allah ya, yang sangat mengasihi umatnya, yang adil, panjang sabar. Ya, kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel, dan juga Allah yang setia, Allah yang menyediakan kebutuhan daripada umatnya. Kita bisa melihat di situ karakter Bapa. Dia menyediakan di saat bangsa Israel butuh makanan, dia menyediakan mana dan daging. Kemudian dia juga menyediakan tiang awan, tiang api ya pada saat mereka kedinginan dan mereka kepanasan. Dan oleh karena itu dari renungan yang saya dapat waktu itu di Kingsword itu, jadi saya mendapat pencerahan gitu, saudara ya. Memang itu karakteristik dari Bapak kepala keluarga yang ideal itu disebutkan oleh Paulus tadi di ayat kita di 1 Timotius 3 gitu ya. Namun kita tahu bahwa kita semua bukan bapak-bapak aja ya, kita semua itu berproses gitu. Jadi kita masih jatuh di dalam dosa kadang, dan Tuhan deal sama kita, dan kita bisa mengatasi, kita ada kemenangan demi kemenangan gitu, mengatasi setiap dosa-dosa yang ada, asal kita rendah hati dan mau ditegur ya saudara ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya gak ada yang sempurna. Namun di sini kita bisa lihat bagaimana karakter sempurna atau dari Bapa kita di sorga. Itu yang akan membuat
membuat kita menjadi manusia yang utuh karena kita memiliki Bapa yang sempurna. Amin, saudara. Dari kebaikan-kebaikan Bapa duniawi kita yang memancarkan Kristus, dan yang kelemahan-kelemahan mereka ditutupi dengan Bapa sorgawi kita. Oleh karena itu pada sore hari ini, bagi anak-anak, kita semua mungkin anak ya pasti sih ya, kita masih punya bapak, ada yang bapak kita mungkin sudah meninggal gitu ya. Bila bapakmu di dunia ini tidak sempurna, carilah apa yang engkau butuhkan itu di dalam Bapa sorgawi kita, di dalam Tuhan. Berusahalah semakin mengenal Tuhan, sebab sesungguhnya itulah hal yang dibutuhkan dan kerinduan terdalam dari jiwamu, yaitu mengenal Tuhan. Ketika engkau semakin mengenal Dia, kebutuhanmu akan figur daripada Bapa pun terpenuhi. Amin, saudara. Paulus berkata demikian di Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Paulus berkata, next, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan kematiannya. Dikatakan Paulus berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus kita tahu adalah rasul besar gitu ya, dan dia pun sebelum dia bertobat menjadi pengikut Kristus, dia itu sudah mengenal Taurat dengan luar dalam karena dia itu belajar gitu ya, dia adalah ahli Taurat gitu ya awalnya. Dan itulah yang menjadi kerinduan dia, padahal dia sudah rasul yang cukup besar dan mungkin banyak mengerti. Jadi kerinduannya dia itu adalah mengenal Dia, mengenal Bapanya, itu adalah kerinduan dia. Dan kemudian di ayat 14, di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, katanya gitu. Artinya dia selalu siap belajar. Amin, saudara. Dia ingin rindu untuk mengenal Bapa, tapi dia sendiri menganggap dia itu masih banyak perlu belajar. Dia merasa aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Dia bilang begitu. Artinya mari kita lupakan semua kekecewaan kita, ya, sakit hati kita yang mungkin kita alami karena melihat bapak duniawi kita atau bapak-bapak yang ada di dunia ini ya, yang mungkin sudah mengecewakan kita, yang tidak sempurna. Kalau kita masih terikat sama itu, masih nggak bisa mengampuni, masih nggak bisa move on, lupakan itu. Kita berusaha untuk mengenal Tuhan, mengenal Bapa yang sempurna itu. Amin. Anak-anak semua yang ada di sini, ya, karena kita sebagian besar kita masih ada Bapaknya ya. Dan dikatakan Paulus katakan, dia adalah orang yang rendah hati ya. Kita pun perlu rendah hati untuk mau belajar terus ya. Dan dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, anak-anak yang ada di sini, mari kita mungkin ada gitu ya, sedikit orang yang mungkin ada gitu ya, masih saja kalau ada masalah dalam hidupnya menyalahkan bapaknya gitu ya, ini karena bapakku gini, makanya aku gini gitu kan, salah bapakku gitu ya. Nah, coba itu sekarang sudah saatnya, karena kita udah tahu kebenaran saudara ya, kita sudah punya Kristus. Amin saudara. Kita sudah diselamatkan, kita adalah milik Dia. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Dia adalah Bapa yang sempurna, yang bisa memenuhi kebutuhan terdalam kita, yang mengasihi kita, yang menyediakan bagi kita, yang membela kita, yang melindungi kita. Amin, saudara. Anak-anak juga mungkin kita bisa kuatkan Bapak kita gitu ya, yang untuk menjadi semakin serupa Kristus. Sadarlah bahwa dia juga seorang yang sedang berproses gitu. Ada kalanya dia lemah, ingatkan. Dan mungkin perlu juga engkau menegur dengan penuh hormat dan kasih tentunya ya.
Biasanya teguran anak-anak itu ampuh. Bener nggak bapak-bapak yang ada di sini? Kalau anak berani negur ya tentunya dengan hormat gitu ya. Biasanya ampuh gitu ya. Karena bapaknya langsung sadar, oh iya ya, gitu ya. Aku ini jadi teladan. Mau nggak mau aku jadi pengaruh dalam hidup mereka. Aku mau ngajar mereka atau aku mau diem aja nggak ngapa-ngapain, nonton TV aja terus tiap hari, itu aku tetap memberikan pengaruh gitu ya, pengaruh baik atau pengaruh buruk begitu. Nah biasanya seorang bapak kalau anaknya yang negur mau, tapi ya berdoa dulu, cari waktu dengan hormat tegurnya gitu ya, ngomong heart to heart gitu. Kemudian bagi bapak-bapak, kalau firman Allah kali ini mengingatkanmu bagaimana seharusnya untuk menjadi bapak yang baik dan benar, maka teruslah mau diproses untuk menjadi sampai serupa Kristus. Kristus adalah sang gambaran Bapa sorgawi kita, amin. Tidak ada kata terlambat. Mungkin sudah banyak hal-hal yang salah, perkataan yang menyakitkan, kelemahan-kelemahanmu yang merusak hubungan dengan anak-anakmu, dengan istrimu. Mungkin seringkali engkau tidak memenuhi kebutuhan anak-anakmu, bukan sekedar materi namun juga secara emosional. Selama firman Tuhan ini berbicara kepadamu, mari kita sambut panggilan Allah ini untuk kita bertobat. Mohon kasih karunia-Nya memampukan kita menjadi Bapa yang berkarakter serupa dengan Kristus. Ada seorang penulis buku ya, dia banyak menulis mengenai buku, mengenai keluarga. Dia berkata anak-anak tidak perlu orang tua yang perfect. Anak-anak itu tidak perlu orang tua yang sempurna. Kalau ditanya, kamu harus nuntut ayahmu sempurna? Enggak gitu. Banyak ditanya anak-anak gitu. Tapi mereka butuh lihat orang tua yang berproses. Yang mereka di situ justru pada saat mereka melihat orang tuanya ya sudah usia, kan biasanya kan orang sudah usia susah ya berubah ya, tapi masih mau berubah, masih mau rendah hati, mengakui kesalahan dan mengambil langkah-langkah yang perbaikan gitu. Itu anak-anak disitulah sebenarnya anak-anak itu belajar mengenai kehidupan ini, karena mereka pun akan mengalami hal itu nanti. Di situ mereka akan melihat bagaimana firman Tuhan tuh ternyata benar ya. Firman Tuhan tuh sungguh-sungguh ya dan amin gitu. Buktinya bapakku ini berubah gitu. Firman Tuhan tuh benar-benar bekerja ya. Ternyata aku tuh ke gereja bukan cuma ke gereja aja untuk karena rutinitas gitu, tapi semua apa yang diajarkan firman Tuhan tuh ya dan amin dan relevan gitu dalam kehidupan. Buktinya bapak saya gitu. Bapak-bapak, mari kita jalani perjalanan sebagai bapak ini bersama dengan Kristus yang senantiasa menyertaimu. Salah satu doa yang pasti Tuhan jawab, ya ini untuk bapak-bapak ya, adalah ketika kita minta hikmat darinya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mungkin dalam perjalanan bapak-bapak ada saatnya dimana benar-benar nggak tahu, putus asa ya, mesti gimana gitu ya. Nah, namun mintalah hikmat daripada Dia. Itu adalah doa yang pasti dijawab gitu, dijawab oleh Tuhan. Dengan rendah hati mengakui keterbatasan kita dan mohon hikmat dari Tuhan dalam hal mendidik, membesarkan, menjadi sahabat, menjadi bapak bagi anak-anak kita. Bangunlah keluargamu jadi pilar yang kuat. Salah satu pilar dari bangsa yang kuat adalah keluarga yang kuat. Dari keluarga yang kuat lahir dan besar keturunan-keturunan yang kuat yang akan menjadikan suatu bangsa itu hebat. Karena keluarga yang kuat akan membawa influence, membawa dampak. Anak-anak yang kuat akan menjadi anak-anak yang membawa dampak positif. Amin, bapak-bapak. Bagi para single moms sekarang, engkau adalah kepala keluarga di rumahmu. Engkau yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membawa anak-anakmu mengenal Allah. Tugasmu memang lebih berat,
Karena mungkin menjadi bapak itu bukan suatu yang alami untuk moms ya, untuk single moms, untuk ibu-ibu. Tapi Allah menyediakan yang engkau butuhkan. Ia Bapa yang baik, Ia menyediakan hikmat bila engkau memerlukannya, menyediakan perlindungan bagimu dan anak-anakmu ketika engkau mempercayai dan bergantung kepada Dia. Ia senantiasa menyertaimu. Untuk ibu-ibu juga, ya, jangan terus karena ini tugas tanggung jawabnya bapak-bapak, terus ibu-ibu santai gitu ya. Enggak ya, saudara. Mungkin kalau suami kita belum sampai ke sana, ya tugas kita sebagai penolong. Amin. Untuk ibu-ibu menjadi penolong, menjadi pendoa, kadang ya harus menggantikan demi ya mungkin supaya anak-anak bisa bertumbuh gitu. Oke. Demikian firman Tuhan ya pada hari ini. Yang terakhir, slide terakhir coba. Slide terakhir, Bapa terbaik adalah Bapa di sorga. Amin. Amin. Jadi kita bisa tenang, kita bisa menjadi manusia yang utuh karena kita mempunyai Bapa yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya minta tim musik untuk nyanyi.